Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3564-3566 Bab 3564 Tree Ginseng Fruit. Poria kokos hanya dapat digunakan untuk efek maksimalnya ketika dinyalakan di lingkungan yang sangat tertutup. Istana Guangtian tidak diragukan lagi merupakan lingkungan terbaik. Setelah memasuki Gunung Wanshu sebelumnya, Landen Sen tidak bisa mengorbankan kuil Guangtian, jadi dia tidak pernah menggunakan dupa Poria. Sekarang lingkungan ini tersedia, dia secara alami dapat menggunakannya. Dupa Takahu. Sangat bagus. Sekarang setelah kamu memiliki dupa ini, kamu harusnya dapat sepenuhnya menekan sifat jahat dari benih iblis. Lu Dongbin berkata dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, Lu Dongbin menyuntikkan sinar energi yang murni ke tubuh Landen Sen, tetapi itu hanya menyembuhkan gejalanya, bukan akar penyebabnya, dan tidak bisa menghilangkan sifat jahat dari roh jahat. Fu Ling Tianxiang berbeda. Aroma pembakaran dupa itu sendiri memiliki efek yang kuat untuk mengusir setan dari hati, yang cukup untuk menekan pikiran jahat mengeluarkan setan, dan selain itu, juga dapat memperkuat kekuatan jiwanya sendiri. Setelah Landen Sen mengeluarkan pembakar dupa, dia berteriak pada jade raksasa di sampingnya, "Hei, kau cepat-cepat menyalakan dupa ini dengan api samadi yang sebenarnya. Kursi saya tidak disebut halo. Jika Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda sebaiknya bersikap sopan kepada saya." Jade Luosha berkata dalam suasana hati yang buruk, meskipun dia mengakui bahwa metode Landen Sen tidak ada habisnya, tetapi dia tidak bisa menerima perintah pria bau itu untuk dirinya sendiri. Landen Sen mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak membiarkanmu melakukan apa-apa." Aroma dupa Poria dapat sangat menyehatkan dan memperkuat semangat para biarawan. Kamu hanya perlu mencium bau dupa di sebelahnya, yang akan sangat bermanfaat bagimu. Ini bukan kemurahan hati Landen Sen, terutama karena dia sendiri tidak bisa mencerna semua nafas Fu Ling Tianxiang, biarkan saja jade raksa mendapat keuntungan. Hampir sama. Mata indah jade raksa bersinar, jari batu giok hijau dengan ringan diklik, dan sinar nyala api samadi terbang keluar, melayang ke pembakar dupa di depan Landen Sen, dan membakar dupa merah muda pendek di pembakar pil. Bah bah bah. Di bawah nyala api samadi yang sesungguhnya, permukaan Poria Tianxiang menjadi merah dan panas, mengeluarkan asap merah muda yang redup. Setelah dibakar oleh api samadi yang sesungguhnya, Fu Ling Tianxiang akhirnya dinyalakan. Asap yang dikeluarkan oleh Poria Tianxiang mengandung aroma dupa yang menyegarkan, dan itu melayang di seluruh aula istana Guangtian dalam sekejap, seperti aroma mus anggrek, yang membuat orang merasa segar. Landen Sen dengan panik menghirup asap merah muda yang keluar dari Poria Fragrance, hanya untuk merasakan bahwa jiwa diselimuti oleh arus hangat, dan dia akan terbang dengan nyaman. Tidak heran jika Fu Ling Tianxiang disebut dupa pertama di dunia abadi, dan aroma yang dikeluarkan oleh dupa ini begitu indah sehingga membuat orang betah berlama-lama. Seperti jimat, diperkirakan hanya Ibu Tianshan Ratu Barat yang dapat menggunakannya dengan tidak hati-hati. Meskipun sebagian besar nafas Fu Ling Tianxiang diserap oleh Landen Sen, jade raksasa juga memberikan beberapa manfaat, raksasa jade dimanjakan di dalamnya, dan kekuatan rohnya secara signifikan diperkuat dan ditingkatkan. Bahkan Lu Dongbin, yang vitalitasnya melemah, merasa segar setelah mencium aroma Poria Koko, dan vitalitasnya sedikit pulih. Tentu saja, masih Landen Sen yang paling diuntungkan. Setelah dia dengan panik menyerap asap merah muda yang dipancarkan oleh Poria Fragrance, dia bahkan memiliki lingkaran merah muda samar di sekujur tubuhnya. Jiwa terus-menerus menyerap lingkaran cahaya ini, dan dia mendapat banyak sekali. Pemeliharaan derajat, kekuatan jiwa meningkat dengan cepat. Landen Sen terpana oleh pengaruh Fu Ling Tianxiang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kekuatan spiritualnya telah meningkat 2 kali lipat dari level aslinya, dan itu masih meningkat. Selain itu, sifat jahat di Demon Seed Landen Sen perlahan-lahan dihilangkan, dan jejak energi hitam meluap di atas kepalanya, yang merupakan kekuatan jahat yang terakumulasi dalam benih iblis resmi. Ketika kekuatan roh jahat dilepaskan dari benih iblis, Landen Sen merasa bahwa ia memiliki kontrol yang lebih kuat atas benih iblis, dan benih iblis tidak akan lagi memiliki keinginan untuk mengkhianati tuannya, dan tidak akan ada kekhawatiran tentang masa depan. Landen Sen juga menikmati manfaat dupa Poria di Istana Guangtian, dan perkembangan dramatis telah dimulai di luar Istana Guangtian. Pohon buah ginseng mencoba meminta perdamaian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sage Agung, semuanya adalah kesalahpahaman. Karena biksu manusia itu adalah temanmu, aku bisa melihat wajahmu, buka pelindung dewa bayi sekarang dan biarkan mereka pergi." Monyet iblis itu merentangkan tangan dan kakinya, hehe tersenyum dan berkata, "Ini tidak baik. Anda dapat memprovokasi siapapun, tetapi Anda tidak pernah dapat memprovokasi anak-anak Landen Sen. Jika Anda ingin hidupnya, maka saya hanya bisa mengambil hidup Anda." Pohon buah ginseng berkata dengan cemas, "Jangan lakukan itu, orang bijak. Anda dan saya tidak menyinggung sungai, Anda tidak dapat membuat perkelahian besar karena kesalahpahaman, saya."
Saya bersedia untuk memisahkan buah ginseng sebagai kompensasi. Monyet iblis itu mencibir dan berkata, kamu benar-benar tidak punya otak untuk barang-barang jelekmu. Jika cucuku membunuhmu, kamu masih bisa mendapatkan 3 buah ginseng sekaligus, bukankah lebih baik dari 1? Pohon buah ginseng terkejut, dan dengan tergesa-gesa berteriak, Aku bersedia mengambil semua buah ginseng dan menawarkannya kepada Sage Besar dan teman-temannya. Monyet iblis mengangkat bahu dan mengulurkan tangannya ke arah pohon buah ginseng, karena kamu mengatakan itu, mari kita ambil 3 buah ginseng. Pohon buah ginseng berjuang sejenak, dan hanya bisa menekan penghinaan dan rasa sakit di hati, dan mengguncang batang yang rusak dengan gila. Retak, klik, klik. 3 buah ginseng matang yang berbentuk seperti labu giok putih tergantung di cabang tertinggi pohon buah ginseng jatuh dari cabang. Buah ginseng yang telah meninggalkan pohon buah tiba-tiba terbangun, seperti bayi, menjerit dan menangis di mulutnya. Berbeda dari bayi darah terkontaminasi lainnya, ketiga buah ginseng matang ini mengandung energi paling murni dan bersih, membuat orang merasa kurang dendam dan penuh kekudusan. Dengan lambaian kemeja monyet iblis, dia menggulung cahaya keemasan, menggulung 3 pohon buah ginseng ke posisi beberapa meter di atas istana Guangtian Mini, dan meluncurkan transmisi suara ke Landen Sen di istana Guangtian dengan teknik transmisi suara yang aneh. Landen Sen Xiaur, cepat keluar dan ambil ini 3 buah ginseng segar. Setelah Landen Sen di istana Guangtian mendengar transmisi suara, seluruh tubuhnya seolah-olah telah dipukuli dengan darah, dan dengan cepat bangkit, berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang keluar dari istana Guangtian. Melihat 3 buah ginseng jade mirip kristal di atas kepalanya, Landen Sen merasa senang, menggenggam tinjunya dan berterima kasih padanya. Terima kasih atas hadiahnya, cucu saya. Monyet iblis itu berjabat tangan dan terus menyebarkan suara, pukul anak untuk menghancurkan tubuh jiwanya. Jika tidak, hal ini akan membangkitkan kesadaran mental dalam dupa, dan kemampuannya akan sangat meningkat. Pada saat itu, ketiga hal kecil ini dapat menjadi Anda tidak dapat mengendalikannya dengan santai. Junior tahu. Setelah Landen Sen mengucapkan terima kasih, dia mengumpulkan 3 buah ginseng ke istana Guangtian. Buah ginseng. Melihat Landen Sen mengembalikan 3 buah ginseng segar, mata Yu Luoxia bersinar. Jade raksa, jangan kaget, buah ginseng ini bukan milikmu lagi. Landen Sen melirik jade raksasa dan memperingatkan dengan acuh tak acuh. Saya baru saja melihat. Mengapa Anda bersemangat? Hal ini tidak jarang terjadi pada kursi ini. Yu Luoxia mendengus dan segera menarik kembali tatapannya, terlalu malas untuk melihat Landen Sen lagi. Kamu wanita, jika kamu mendapatkan penawaran, kamu masih menjual dengan baik. Landen Sen menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanan dan membuka kotak kayu dengan hati-hati. Ada palu emas di dalam kotak kayu, yang merupakan palu emas yang ia dapatkan dari istana Qiankun. Bab 3565 God Baby 3 vs Wukong Taoist. Landen Sen memegang palu emas di tangannya, menahan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh palu emas, dan mencoba yang terbaik untuk mengayunkan palu emas di tangannya, memukul 3 buah ginseng mengambang satu demi satu. 3 buah ginseng seperti bayi memandang aura yang dilepaskan oleh penyerang emas, berteriak di mulut mereka, seolah-olah mereka ketakutan, mereka melarikan diri dan tersebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Landen Sen menabrak udara dengan palu, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia tidak percaya pada kejahatan ini lagi, dan bergegas dengan palu emas, mencoba untuk memukul tubuh buah ginseng dengan palu emas. Melihat Landen Sen mendekat, ketiga buah ginseng melarikan diri dan tersebar seperti kilat. Landen Sen mencoba mengejar dan mengejar 3 buah ginseng seperti Raja Wali menangkap ayam, tetapi kecepatan ketiga buah ginseng itu begitu cepat dan fleksibel sehingga Landen Sen tidak bisa menangkap ketiga hal ini sama sekali. Melihat bahwa Landen Sen tidak dapat menangkapnya, 3 hal kecil berubah dari khawatir menjadi sukacita. Mereka membuat wajah di Landen Sen, menggantung di sekitar Landen Sen, membuat tawa yang provokatif di mulut kecil mereka. Oh sial. Landen Sen memukul bibirnya. Alasan utama adalah bahwa energi yang dikeluarkan oleh penyerang emas akan menyebabkan ketidaknyamanan serius pada tubuh jiwanya. Pusing Landen Sen akan sangat mempengaruhi tindakannya. Murid ajaib. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menahan ketidaknyamanan tubuhnya. Mata iblis suci di tengah alisnya memuntahkan cahaya berdarah, dan petak besar darah menyapu 3 buah ginseng seperti sungai. Oh oh oh. 3 buah ginseng ditembak oleh cahaya darah yang menyebar, dan ada teriakan di mulut, dan tubuh bergetar terus-menerus, seperti rawa. Buah ginseng yang baru saja dipetik, tubuh jiwa akan dapat mengembun di masa depan, dan kekuatannya masih relatif lemah, tidak mampu menahan serangan jiwa yang terlalu kuat. Setelah dipukul oleh murid sihir Landen Sen, ia langsung ditahan. Sementara 3 buah ginseng tidak bisa bergerak, Landen Sen Qiang mengangkat energinya, mengayunkan palu emas, dan memukul 3 buah ginseng berturut-turut. Bang! 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 Hanya 3 ledakan tumpul yang terdengar, dan tubuh jiwa dari 3 buah ginseng hancur oleh cahaya emas misterius yang dibawa oleh penyerang emas, dan segera berubah menjadi energi berdarah yang meluap dari dahi.
3 buah ginseng jatuh dari udara dan ditahan di tangan Landen Sen. Melihat 3 buah ginseng di lengannya yang mengeluarkan cahaya putih yang hangat dan suci, hati Landen Sen melonjak. Dia dengan hati-hati menempatkan 2 buah ginseng di kotak giok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, Landen Sen mengambil buah ginseng yang tersisa dan dengan cepat datang ke Lu Dongbin, dengan ekspresi bersemangat, "Senior Lu, kamu akan dengan cepat mengambil buah ginseng ini, itu harus mampu menebus vitalitas yang baru saja hilang. Jika vitalitas yang dikonsumsi oleh beku itu dapat diisi kembali dalam waktu, itu akan berdampak kecil pada kehidupan. Hanya jika Anda tidak dapat mengisi kembali vitalitas Anda untuk waktu yang lama, Anda akan kehilangan hidup Anda." Tidak lama kemudian vitalitas Lu Dongbin sendiri meninggalkan tubuhnya, dan sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. "Aku berterima kasih padamu." Melihat Landen Sen menyerahkan buah ginseng, jejak rasa terima kasih melintas di mata Lu Dongbin. Dia menggunakan kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk mengambil buah ginseng yang diserahkan oleh Landen Sen dan menelannya di perutnya. Ledakan. Sebuah ledakan kecil terdengar dari perut Lu Dongbin, dan energi dalam buah ginseng meledak di perut Lu Dongbin, dan energi murni seperti gunung yang luar biasa meresap ke anggota tubuhnya. Mata Lu Dongbin cerah, duduk tegak di tanah, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya putih dari matahari yang kuat, dan rambut putihnya pergi tanpa angin. Sejumlah besar vitalitas mengalir ke setiap darah dan daging, tulang, garis meridian, keanehan, darah, dan jiwa tubuhnya. Vitalitas Lu Dongbin meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak lama kemudian, dagingnya yang keriput mulai membengkak, daging dan darahnya yang menyusut perlahan pulih, kulitnya yang kering juga memulihkan kekencangan dan elastisitasnya, dan cahaya putih cemerlang muncul di antara daging itu. Landen Sen jelas dapat merasakan energi murni yang terkandung dalam buah ginseng, yang memulihkan vitalitas Lu Dongbin, dan tidak bisa membantu tetapi terpana diam-diam. Buah ginseng benar-benar memiliki efek peremajaan dan peremajaan. Saya tidak tahu seberapa efektifnya jika saya memakannya. Landen Sen diam-diam menantikannya. Pada saat yang sama, saya juga memutuskan untuk mencari tempat untuk bermeditasi dan berlatih dengan aman ketika saya meninggalkan Gunung Wanshu dengan aman kali ini, dan menabrak dunia abadi surgawi. Energi buah ginseng luar biasa, Lu Dongbin, sebagai Luo Jinxian besar, dapat mencerna dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Lu Dongbin telah pulih dari kemudaannya yang muda, dan seluruh tubuhnya melepaskan tekanan spiritual yang agung dan kuat, memancarkan aura yang menakjubkan dan menakjubkan. "Senior Lu, bagaimana perasaanmu?" Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lu Dongbin berkata dengan jujur, "Serupa dengan perkiraan Lu, efek buah ginseng sangat kuat, tetapi sulit untuk sepenuhnya menyelamatkan saya yang sedang sekarat. Bagi Lu, sudah merupakan berkat untuk hidup ratusan ribu tahun." Meskipun buah ginseng sangat mengisi kembali vitalitas Lu Dongbin sendiri, sangat disayangkan bahwa Lu Dongbin menderita penurunan nasib dari 5 pembusukan surga dan manusia terlalu serius, dan bahkan energi vitalitas yang agung dalam buah ginseng tidak dapat menyelesaikan penurunan tingkat kehidupan ini. Buah ginseng paling banyak hanya membantu Lu Dongbin untuk menebus vitalitas yang ia gunakan untuk melawan King Feng Mingyue sebelumnya, dan itu tidak bisa menambah banyak kehidupan bagi Lu Dongbin. Sebaliknya, penurunan kehidupan Lu Dongbin sendiri diperparah karena kelelahan vitalitasnya sebelumnya. Meski buah ginseng menyelamatkan hidupnya, itu tidak bisa membalikkan penurunannya. Hidup Lu Dongbin jauh berkurang dibandingkan sebelumnya di Great Sun Furnace. Mengandalkan buah ginseng untuk melanjutkan hidupnya, Lu Dongbin memperkirakan bahwa dia bisa hidup 2 hingga 3 juta tahun lagi. Tentu saja, 2 atau 300 ribu tahun ini sudah cukup bagi Lu Dongbin untuk melakukan banyak hal. Tepat ketika Landen Sen ingin mengatakan sesuatu. Ledakan. Ada ledakan keras, dan bagian dalam istana Guangtian bergetar hebat seolah-olah ada gempa besar. Gerakan besar itu mengejutkan Landen Sen dan Yu Luoxia, dan keduanya buru-buru menstabilkan sosok mereka. Mata Lu Dongbin cerah, sudah dimulai. Pohon Dewa Bayi berakar dalam dan mungkin tidak mudah dihadapi. Saya hanya berharap bahwa Tao Wukong dapat memamerkan kekuatannya. Kuil Tao Wu Suangguan. Setelah pohon buah ginseng mengirim 3 buah ginseng, dia menolak keluhan di hatinya, dan tersenyum pada monyet iblis dengan wajah menyanjung. "Sage besar, saya telah berjanji permintaan Anda dan mengirim semua buah ginseng. Anda tahu, kami antara keluhan. Bisakah itu dihapuskan?" Monyet iblis tersenyum, "Ya, selama kamu mati, keluhan kita akan musnah." Pohon buah ginseng terkejut sejenak, dan kemudian wajah tua itu terdistorsi. "Kamu? Apakah kamu bercanda? Hahaha." Monyet iblis itu mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tersenyum, dan dengan sinis berkata, "Sama seperti kamu yang jelek, cucu lelaki tua saya tidak bisa bermain-main." Pohon buah ginseng kehabisan nafas, dan dengan marah berkata, "Sun Wukong, Ben Jun telah memberi Anda cukup banyak wajah, jangan malu. Jangan mengira saya tidak tahu, Anda hanya secercah kehendak yang tersisa. Mengapa kamu tidak bisa menjadi raja? Hei, cucuku yang tua akan melihat bagaimana benda jelekmu bisa tahan terhadapku."
Wajah monyet iblis itu tiba-tiba menjadi mengerikan dan menakutkan, dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya, dan dia membuka mulutnya untuk meludahkan sejumlah besar api sungguhan, yang berubah menjadi lautan api keemasan menekan ke arah pohon buah ginseng besar seperti tsunami dan tanah longsor. Bab 3566 The True Face of the Baby Tree. Teknik keabadian emas, darah akan berubah menjadi penjara. Pohon buah ginseng membuat teriakan marah, dan membuka mulutnya semburan darah, membentuk penghalang darah, mencoba menahan api emas. Bum bum bum. Langit api menghantam permukaan penghalang berwarna darah, dan suara ledakan yang keras membuat orang tinnitus dan tuli. Penghalang darah mang terkondensasi di sekitar pohon buah ginseng terus dibakar oleh api sejati, dan kekuatan pertahanannya dengan cepat melemah. Bangkit. Monyet iblis menjerit, dan jumlah api asli Jiu Mei meluap tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, dan lautan api emas yang luar biasa menyapu seluruh kuil Wuzuang. Kuil Wuzuang yang besar dikelilingi oleh lautan api yang dibentuk oleh api Jiu Mei yang sebenarnya. Duri dan rantingnya, temboknya hancur, dan bahkan bangunan yang rusak di seluruh kuil itu terbakar oleh api Jiu Mei yang sebenarnya. Mencair, tanah menjadi merah panas. Tiba-tiba, kecuali untuk kuil Qiankun yang masih utuh, kuil Wuzuang benar-benar berbeda, dan api kekerasan menyebar dari puncak gunung panjang umur. Diperkirakan dalam waktu dekat, seluruh gunung Wanshu akan dikelilingi oleh lautan api. Pohon buah ginseng itu sendiri adalah kayu, dan secara alami takut akan api. Dihadapkan dengan api yang sangat besar, pohon buah ginseng tidak mendukungnya lama, dan pertahanan yang dibuka itu rusak. Api keemasan yang tiada habisnya menelan dan menenggelamkan pohon buah ginseng. Apa? Hampir dalam sekejap mata, batang dan cabang pohon buah ginseng hangus, dan ada jeritan-jeritan di mulut. Meskipun batang pohon buah ginseng hangus hitam oleh api Jiu Mei, tubuh itu tidak terbakar, dan masih melawan keras, dan vitalitasnya sangat ulet. Monyet iblis itu merendahkan dan berkata, bahkan api Jiu Mei yang sebenarnya tidak bisa membakar kamu. Kamu pohon jahat memiliki beberapa keterampilan. Sun Wukong, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membunuhmu monyet iblis yang sombong. Pohon buah ginseng tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari musibah hari ini, dan kemarahan di hatinya membengkak hingga yang ekstrim. Tiba-tiba, akar-akar pohon buah ginseng menyembur ke langit dengan darah, dan darah itu seperti masa-masa yang semakin banyak, semakin kuat, sampai segala sesuatu di sekitar gunung Wanshu ditutupi oleh darah yang mempesona, persis seperti ujung dunia. Momen selanjutnya. Retak, klik, klik. Penghalang berwarna darah di langit hancur seperti cermin, dan pohon buah ginseng melepaskan ikatan dewa bayi dengan sendirinya, dan juga melepaskan semua kendala. Energi cahaya darah yang disemprotkan dari akar pohon buah ginseng perlahan-lahan menghantam wajah api Jiu Mei yang menyebar di Longevity Mountain. Pohon buah ginseng bermandikan cahaya darah, dan akarnya masih memancarkan energi cahaya darah. Seluruh kotak secara bertahap tenggelam, dan tanah panas merah juga memuntahkan darah Seng Ruo Liang, dan seluruh ruang tampaknya berubah menjadi merah darah sejauh mata memandang. Bum bum bum. Darah tak berujung menyelimuti gunung Wanshu, tanah mengguncang gunung, dan seluruh gunung Wanshu mulai runtuh. Masa gunung bergeser keras, sebagian besar gunung itu retak dan runtuh, dan banyak batu jatuh. Tampaknya ada sesuatu yang terbuka di gunung. Menarik. Monyet iblis berdiri di kekosongan, menatap ke perubahan yang tidak biasa, yang terjadi di Longevity Mountain, dan cahaya menyala di matanya. Sepertinya pohon buah ginseng ini tidak sesederhana yang dia kira. Tidak apa-apa, sepertinya cucuku yang dulu tidak akan terlalu membosankan. Monyet iblis itu mengguncang tangan kanannya dan memandangi sosok ilusinya, niat lama untuk bertarung melintas di mulutnya. Gumpalan tekad monyet iblis ini mungkin masih bertahan selama sebatang dupa, dan waktu dengan dupa ini sudah cukup baginya untuk bertarung dengan baik. Setelah beberapa napas, seluruh gunung Wanshu telah benar-benar runtuh, dan pohon buah ginseng juga mengungkapkan wajah aslinya. Saya melihat bahwa pohon buah ginseng besar tingginya sekitar 10 juta kaki. Di bawah akar pohon buah-buahan terdapat cabang-cabang dan duri-duri yang berwarna darah, padat, tak berujung, meliuk-liuk seperti triliun ular dan ular sanca raksasa, aneh dan menyeramkan, membuat kulit kepala mati rasa. Pada pandangan pertama, tidak mungkin untuk menggambarkan apa itu, seperti kehidupan tanaman yang terdiri dari cabang dan duri berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah tubuh makhluk hidup yang dikelilingi oleh cabang dan duri berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya ada bola cahaya berwarna darah yang sangat besar. Bola cahaya melepaskan cahaya berdarah yang mengerikan, berdetak seperti jantung. Pesona bayi dewa hancur, dan setelah gunung Wanshu runtuh, Landen Sen mengendalikan istana Guangtian Mini untuk terbang keluar dari reruntuhan berbatu, sejauh mungkin dari gunung Wanshu. Saat terbang jauh dari gunung Wanshu, Lenden Senyu raksasa di istana Guangtian melihat sekilas pohon buah ginseng yang besar dan tak terbatas dan mengambil napas ketakutan. Sial, apakah itu pohon buah ginseng? Kelopak mata Lenden Sen berdebar kencang, dan jantungnya terkejut. Napas tubuh tanaman ini yang melindungi langit dari matahari terlalu menakutkan, dan rasa penindasan yang sangat besar bisa mencekik.
Apapun itu, tinggalkan tempat hantu ini dengan cepat. Yu Luo Xiaojiao berteriak, hatinya juga penuh ketakutan, dan dia tidak ingin tinggal di sini sejenak. Sepertinya lu meremehkan kemampuan pohon Tuhan bayi ini. Aku tidak ingin pohon Tuhan bayi ini berkembang ke titik seperti itu setelah lebih dari 1 miliar tahun setelah Perang Kepunahan, bahwa bahkan gunung panjang umur telah menjadi sarang kadal ini. Lu Dongbin berseru. Selama bertahun-tahun menjaga kerendahan hati, pohon dewa bayi ini harus memiliki tujuan tersembunyi. Monyet iblis terus melihat ke bawah pada bentuk kehidupan tanaman raksasa ini, tetapi tidak terburu-buru untuk menyerang, seolah-olah dia ingin menunggu bentuknya berubah sepenuhnya sebelum melakukan sesuatu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, raja ini telah bekerja keras untuk menyerap jiwa-jiwa hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan menyerap semua energi dari urat spiritual Gunung Wanshu, hanya untuk mengolah menjadi tubuh yang hidup. Jelas itu hanya langkah terakhir, tapi aku bertemu denganmu, benda sialan itu. Monyet. Hari ini, bahkan jika Anda mati, raja ini akan membunuh Anda dan menginjak-injak Anda, monyet iblis tak terkalahkan di bawah kaki Anda. Bentuk kehidupan tanaman raksasa mengeluarkan geraman keras. Meskipun pohon dewa bayi adalah kayu kuno yang ada pada periode awal Hunyuan, kayu kuno ini memiliki cacat fatal, yaitu ia tidak dapat bertahan tanpa meninggalkan bumi. Setelah akar pohon bayi dewa meninggalkan tanah, semua vitalitas dalam tubuh akan terus mengalir sampai mati. Pohon dewa bayi secara inheren tidak dapat membudidayakan menjadi daging, yang tampaknya ditakdirkan. Tetapi pohon buah ginseng tidak didamaikan, ia secara sukarela mengikuti Zhen Yuanzi untuk mempraktikkan kekuatan magis Tao untuk menemukan cara untuk mengolah tubuh yang hidup. Dari zaman kaisar hingga zaman 5 kaisar, pohon buah ginseng telah dipahami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya dalam buku Taois, pandangan dalam Yuanzong, ia memahami metode penjelmaan tubuh luar yang cocok untuk praktik kayunya. Setelah Perang Kepunahan, pohon buah ginseng menyegel Gunung Wanshu dengan kekuatannya sendiri, menyerap energi Gunung Wanshu dan urat-urat spiritual bawah tanah, membelah inkarnasi dengan energi tak terbatas, dan diparasitisasi dalam buah ginseng yang belum matang. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pohon buah ginseng telah mengolah inkarnasi eksternal menjadi tubuh abadi fisik, dan melepaskannya dari Gunung Wanshu untuk makanan dan pertumbuhan. Segalanya sudah siap. Pohon buah ginseng hanya perlu menunggu agar inkarnasinya eksternal matang sebelum menyatu dengan tubuh, dan itu benar-benar dapat berubah menjadi tubuh yang hidup, tanpa terikat dengan kebebasan oleh bumi terkutuk ini. Sangat disayangkan bahwa variabel semacam ini telah lahir dengan jelas ketika telah mencapai langkah terakhir. Berpikir bahwa rencanaku untuk kerja keras selama bertahun-tahun telah gagal, pohon buah ginseng sudah gila dan mengigau, dan bersumpah untuk menghancurkan monster itu.